tanya, how are you? Nanti adik-adik bilang, I'm good. Luar biasa. Bisa? Bisa. Bisa kosong Dennis. Bisa. Bisa ulang ya. How are you? I'm good. Luar biasa. Once again. How are you? I'm good. Luar biasa. Jadi hari ini kakak-kakak di sini mau jadi teman belajar untuk adik-adik. Dan adik-adik belum pernah lihat kakak muka toh? Belum. Nah kakak juga sama belum pernah lihat adik-adik. Jadi alangkah baiknya jika kita perkenalan. Let me to introduce myself first. My name is Duta Hati. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan Kak Jeje. Hai Kak Jeje. And my name is Irmawati Susanti. Adik-adik bisa panggil Kakak Irma. Hai Kakak Irma. And I'm Gerald Solaki, and you guys can call me Gerald. Hai Kak Gerald. And my name is Christian Femiza, and you can call me Kak Olfi. Hai Kak Olfi. Thank you. My name is Rita How. You can call me Kak. Hai Kak Rita. And my name is Maria Bernadette Suryanti Lahur. Adik-adik bisa panggil Kakak Yanti. Hai Kak Yanti. Kelas menulis Mario Kata, dari terpanggil Kak Mau. Jelaskan juga mengajarkan kepada adik-adik tentang moral story. Jadi moral story ini cerita yang di dalamnya ada pesan, ada amanat yang bisa kita ambil. Dan di dalam cerita tersebut pasti ada elemen-elemen atau unsur-unsur yang membangun cerita tersebut. Ada yang tahu kok unsur-unsurnya apa aja? Di sini kakak akan menjelaskan. The first one is theme atau tema. Nah, tema itu merupakan ide atau gagasan yang membangun sebuah cerita. Kira-kira cerita itu menceritakan tentang apa? Bisa tentang persahabatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya plot atau alur. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian dalam cerita itu. Kemudian berikutnya karakter. Nah, karakter di sini tokoh dan penokohan. Orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita dengan watak dan sifatnya masing-masing. Ada yang jahat, ada yang baik. Terus berikutnya setting atau latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3 bagian. The first one is setting of place atau latar tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, yang kedua setting of time atau latar waktu. Kapan cerita itu terjadi? Sore hari, pagi hari, atau pada zaman dahulu. Kemudian the last one is setting of atmosphere atau latar suasana. Nah, suasana dalam cerita itu bagaimana? Apakah menyenangkan, menyedihkan, atau menakutkan? Kemudian yang terakhir adalah moral, message atau pesan moral. Amanat apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kita masuk ke sesi membaca. Kakak melatih kalian selalu itu berdasarkan cerita yang kakak sudah atur, sudah susun untuk semua kakak ceritakan. Fast and slow, don't bragging yourself, 'cause everyone has their own power. Don't bragging yourself, always respect, 'cause everyone has their own power. Yeah. Fast and slow, don't bragging yourself. Don't bragging yourself, 'Cause everyone everyone has their own power. has their own power. Don't bragging yourself. Bragging yourself, All
moral message dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya adalah pesan moral. Jadi pesan moral itu adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu berkaitan dengan kesopanan, etika. Etika itu tadi sopan santun ya adik-adik. Terus dengan kedisiplinan. Nah, hari ini pesan moral yang akan kakak sampaikan kepada kalian berasal dari satu cerita moral yang I think kalian semua tahu cerita ini. Nah, kakak mau tanya, have you ever heard the moral story about the hare and the tortoise? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang kelinci dan kura-kura? Pernah? Pernah, Miss. Mantap. Jadi cerita ini pernah diceritakan dalam salah satu serial animasi yang berasal dari Malaysia. Yang paling terkenal itu adalah salah satu tokonya itu, maksudnya dua tokonya itu adalah kembaran. Ya betul, kembaran yang botak, yang satu ada satu rambut saja, yang satu seluruhnya botak. Nah, adiknya siapa namanya? Upin. Nah, jadi ceritanya itu tentang kelinci dan kura-kura. Nah, kalau di Upin Ipin itu kan ada animasinya toh, di mana kelinci itu diperankan oleh siapa? Maif. Iya betul. Nah, kalau kura-kura diperankan oleh Upin Ipin. Iya benar. Tepuk tangan dulu. Ada namanya? Welson dan siapa yang di belakang Welson? Siapa? Junior. Junior. Ya, oke, tukang lagi tuh. Welson dan Junior. Nah, sebentar kakak akan bacakan cerita dalam teks ini. Oh iya, sebelumnya kalian juga akan mendapatkan teks ya dari kakak Yanti yang akan bagikan kepada kalian. Ini kakak membutuhkan perhatian kalian untuk mendengarkan kakak sembari melihat kakak Yunita yang akan menunjukkan pop up. Nah, pop up ini menunjukkan apa yang terjadi di dalam cerita, seperti apa acting atau tingkah laku dari pemeran atau karakter, yaitu kura-kura dan kelinci tadi di dalam cerita ini. Siap? Are you ready? Ready! Once upon a time, there was a boastful hare who lived in the forest. He always talked about how fast he could run and made fun of the slow tortoise. One day, their hare challenged the tortoise to race to show off his speed in front of all the other animals in the forest. The tortoise, tired of the hare's bragging, agreed to the race. The translation, terjemahannya, pada zaman dahulu, hiduplah seekor kelinci sombong yang tinggal di hutan. Dia selalu berbicara tentang seberapa cepat dia berlari dan mengolok-olok kura-kura yang lambat. Suatu hari, kelinci menantang kura-kura untuk berlomba memamerkan kecepatannya di depan semua hewan lain di hutan. Kura-kura yang bosan dengan bualan kelinci menyetujui perlombaan tersebut. On the race day, all the animals gathered to watch. The hare taunted the tortoise, saying that he would win easily and make the tortoise on his tongue. The tortoise stayed quiet and didn't let the hare's word bother him. Pada hari perlombaan, semua hewan berkumpul untuk menonton. Kelinci mengejek kura-kura dengan mengatakan bahwa dia akan menang dengan mudah dan menjadikan kura-kura sebagai bahan tertawaan. Kura-kura tetap diam dan tidak membiarkan kata-kata kelinci mengganggunya. The race began, and the hare sprinted ahead, while the tortoise moved at his slow and steady pace. The hare quickly got far in front, but he decided to take a break when he saw a field of cabbages and carrots. He thought he could eat a nap, then still win easily. Perlombaan dimulai dan kelinci berlari, sementara kura-kura bergerak dengan kecepatan lambat dan stabil. Kelinci dengan cepat sampai jauh di depan,
memutuskan untuk istirahat ketika dia melihat ladang kubis dan wortel. Dia pikir dia bisa makan dan tidur siang, lalu tetap menang dengan mudah. While the hare slept, the tortoise kept going. When the hare woke up, the tortoise was almost at the finish line. The hare rushed, but it was too late. The tortoise won the race. Saat kelinci tertidur, seperti yang ada lihat di sini, kura-kura berjalan, dan ketika kelinci terbangun, kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kelinci itu bergegas, kura-kura memenangkan perlombaan. All the animals laughed at the hare, and he learned that boasting doesn't bring success. He realized he shouldn't make fun of others being slower. Semua hewan-hewan yang ada lihat di sini menertawakan kelinci, dan dia belajar bahwa menyombongkan diri tidak membawa kesuksesan. Dia menyadari dia tidak seharusnya mengolok-olok orang lain karena lebih lambat darinya. Dari sekian cerita dari Kakak Oki dan Kakak Yulita. Terima kasih. Adik-adik, ceritanya menarik atau tidak? Menarik. Nah, jadi berikutnya Kakak Irma akan menjelaskan elemen-elemen atau bagian-bagian yang menyusun cerita yang Kakak ceritakan tadi kepada kalian, supaya kalian lebih paham apa yang terkandung di dalam cerita ini. Nah, seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, berikutnya Kakak Irma lah yang akan meluruskan atau menjabarkan atau memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi tentang elemen atau unsur-unsur dalam cerita tersebut. Nah, sekian dulu dari Kakak Ovi, terima kasih. Kakak akan membaca ini plot dari cerita tadi. The plot of the story, The Hare and the Tortoise, revolves around the theme of overconfidence and humility. Jadi, plot cerita si kelinci dan si kura-kura ini dengan tema terlalu percaya diri dan si kelinci yang terlalu percaya diri dan kura-kura yang rendah hati. Lanjut, it begins with a boastful hare challenging the slow-moving tortoise to a race. Ini dimulai dengan seekor kelinci yang sombong menantang kura-kura untuk berlomba karena dia melihat kura-kura sangat bergerak lambat saat dia berjalan. The hare's arrogance and taunting of the tortoise lead to the race. As the race unfolds, the hare takes a breath, understanding the tortoise, while the tortoise remains persistent and wins the race through his steady progress. Di saat berlangsungnya lomba tadi, si sudah duluan banyak dari si kura-kura. Jadi karena kelinci sudah melihat bahwa kura-kura sangat jauh dari dia, si kelinci ini istirahat. Dia memandang remeh kepada kura-kura tadi, jadi dia istirahat bilang, kalau kura-kura sampai di sini pasti saya sudah bangun dan pasti saya akan lari duluan dan menang. Tetapi adik-adik di sini mengatakan bahwa ketika kura-kura bangun, kelinci bangun, kura-kura sudah sampai di dekat kelinci. In the end, the moral of the story is that humility and consistent effort are more valuable than overconfidence and boasting. Pada akhirnya, moral dari cerita ini adalah bahwa kerendahan hati dan konsisten lebih berharga daripada terlalu percaya diri dan juga kesombongan kita.
kesombongan diri kita. Alur dari cerita yang kita dengar pada hari ini yaitu linear, yang artinya bahwa cerita ini dari awal hingga akhir tidak melibatkan atau tidak kembali kepada masa lalu tetapi berlanjut. Halo adik-adik. Halo. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Oke, di sini nanti kakak akan menjelaskan atau memberitahukan kepada adik-adik tentang setting dari cerita ini. Apa itu setting tadi? Tadi kakak cerita sudah kasih tahu. Apa tadi? Oke, baik. Ini di setting itu ada 3. Yang pertama, setting of place. Setting of place itu di mana cerita itu terjadinya di mana begitu. Nah, yang kedua itu setting of time, dan cerita itu terjadinya sejak kapan, misalnya pada zaman dahulu atau kemarin mungkin. Dan yang ketiga itu setting of atmosphere. Jadi ini setting of atmosphere ini tentang di sini menjelaskan latar suasananya, misalnya latar suasananya seperti sekarang, ada yang ngantuk, ada yang ceria. Dari sini cerita nanti kakak akan jelaskan. Dari yang pertama, dari setting of place, the setting is in the forest. Jadi cerita dari kelinci dan kura-kura ini terjadi di sebuah hutan. Oke, pintar. Dan yang kedua itu setting of time. Dari tadi kan kakak sudah jelaskan, jadi kakak sudah baca tadi cerita ini tadi terjadi sejak kapan? Zaman dahulu kala. Oke. Bahasa Inggrisnya time setting is once upon a time. Sorry. Dan yang ketiga itu setting of atmosphere. Setting of atmosphere are competitive, tense, relaxed, surprising, and humorous. Jadi yang pertama itu kompetitif, di mana kompetitif itu di mana itu seperti kompetisi di mana kelinci mengajak kura-kura untuk berlari, untuk berlomba lari. Nah, di situ kan ada pertandingan tuh antara kelinci dan kura-kura. Dan yang kedua itu tense. Tense itu menegangkan, di mana di sini sudah mulai muncul suasana menegangkan kan? Karena kelinci dan kura-kura akan mulai mulai berlomba lari, jadi suasananya agak menegangkan begitu. Nah, yang ketiga itu relax. Jadi relax di mana kan? Tadi kelinci menganggap enteng kura-kura toh, jadi dia agak santai begitu karena dia mendahului kura-kura. Kan kura-kuranya jalannya agak terlambat, jadi kelinci yang lebih dahulu karena kelinci lebih lincah toh. Jadi kelinci menganggap enteng, jadi dia agak santai baru tidur di bawah pohon sambil makan buah kacang. Oke, kenyangan jadi dia tidur. Oke, dan yang ketiga itu surprising. Dimana dia surprising itu mengejutkan. Dia kaget, tiba-tiba pas dia bangun, kura-kura sudah mencapai garis finish. Tiba-tiba dia bangun begini, kura-kura sudah mencapai garis finish, jadi sangat terkejut. Wow, kok bisa kura-kura secepat itu? Ya kan? Karena kesombongannya jadi dia terjauh karena keangkuhan dalam waktu dan menganggap remeh kekurangan dari kura-kura. Iya, mantap. Dan yang ketiga ini humoris, dimana di sini agak lucu karena kan kura-kura jalannya terlambat toh. Nah, sedangkan kelinci ini dia tidur karena kekenyangan makan ya. Nah, karena dia asik tidur, jadi kura-kura mendahului garis finish. Nah, pas sampai garis finish dia mengejutkan dan teman-teman hewan lainnya menertawakan kelinci karena kura-kura bisa mengalahkan kelinci yang sombong. Yang sombong. Jadi dari ini cerita itu ada 3
setting atau 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dengan latar suasana. Oke, jadi dari sebuah cerita itu pasti ada dari ketiga elemen ini. Dan sekarang Kakak Mario akan menyampaikan tentang karakter dari cerita yang sudah kita bahas tadi. Tadi ada berapa karakter atau berapa orang yang ada dalam cerita tersebut? Yang pertama, kelinci. Yang kedua, ya, jadi kakak akan memberitahu kalian tentang karakter-karakter dari masing-masing karakter tersebut. Yang pertama adalah The Turtle. Menurut teman-teman, karakter dari si kura-kura ini bagaimana? Kura-kura karakter itu bagaimana menurut teman-teman? Rendah hati. Welcome, rendah hati. Rendah hati. Rendah hati apa? Apa boleh? Rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, udah baik. Jadi karakter dari si kura-kura itu yang pertama tidak sombong, baik, terus dia bijaksana, dia juga kayak humble, terus dia punya karakter yang pertama itu steady. Yang kedua itu patient, humble, and the last is wise. Dari arti yang pertama steady itu dia tenang, dia adalah tenang atau stabil. Dan kedua patient itu sabar. Yang ketiga itu humble, itu rendah hati, dan terakhir adalah bijaksana. Kira-kira karakter yang kedua itu siapa tadi? Kelinci. Menurut teman-teman karakter dari kelinci bagaimana? Sombong. Iya, menganggap remeh pura-pura. Lagi ada lagi? Sombong, remeh. Setelah itu kita mengolok-olok, terlalu percaya diri. Oke, jadi karakter dari si kelinci itu yang pertama adalah boastful atau sombong. Terus yang kedua itu impulsif. Yang ketiga itu overconfident. Artinya adalah terlalu percaya diri. Dan yang terakhir itu like to make fun atau suka mengolok-olok. Ya. Jadi menurut teman-teman mana lebih baik mana? Karakter dari kura-kura atau karakter Semangat kok. Tadi kakak ada lihat ada yang mengantuk, ada yang menguap. Mari kok ketemu tepuk semangat saudara. 1, 2, 3, tepuk semangat. Masih ada yang tahu tahu Kang Mister kayaknya terlalu tua. Ada yang tahu kakak penama kok? Nah, betul ini. Dapat gula-gula. Senang deh. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan pesan moral dalam bahasa Inggris, moral message. Siapa yang tahu arti dari pesan moral? Yang tahu lihat apa gula-gula? Nah, tadi Kak Alfi sudah jelaskan. Gampang sah. Pesan moral ini, ya? Nilai-nilai kayak gitu. Ya, pintar. Ini siapa lagi? Tika. Siapa? Tika. Tika. Oke. Oke. Dalam bahasa Inggris, pesan moral message is a life lesson teach. Jadi itu pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pesan moralnya adalah apa? Coba siapa yang tahu? Jangan sombong. Iya betul. Ada banyak, bukan satu sah. Jangan sombong. Tadi kita sombong satu. Apa lagi? Ya, 2 tidak merendahkan orang. Sampai yang ketiga dapat gula-gula. Jangan ngolok. Oke. Itu kan pesan moral dari si kura-kura. Pesan moralnya dari pertama dari kura-kura dulu. Pesan moral dari kura-kura yang ada belajar dari kura-kura apa? Rendah hati. Oke. Yang kedua, ya. Ketiga, Dan sabar.
or in a dish. Jadi wortel itu adalah semacam tumbuhan akar yang bisa dimakan. Biasa hewan yang makan kerang siapa? Kelinci. Kelinci tadi bahasa Inggris apa? Yang pertama. Sorry. Yes. And the next one is cabbage. Cabbage. Ulang. Ya, Please di depan. Okay, apa itu cabbage? Cabbage is a round vegetable with large green, white, or purple leaves that can be eaten cooked. Jadi cabbage dalam bahasa Indonesia itu semacam kol atau kubis, sayur-sayuran hijau. Dia bisa warna hijau, bisa warna hijau atau warna ungu. Jadi ini yang tadi dimakan oleh kelinci dalam cerita yang tadi. Sayur kol. Tahu sayur kol? Okay. Next one is bossful. Bossful itu apa? Bossful. If someone is bossful, they talk partly about something that they have done or something that they own. Jadi yang bossful in the story, in our story is the hare, kelinci. Kelinci itu bossful karena dia membanggakan kecepatan yang dia miliki. Ya, sombong. Ya, jadi dia itu bossful. Next one is taunted. Taunted itu apa? Taunted itu say unkind or insulting things to you, especially about your relatives. Jadi taunted ini dilakukan oleh si kelinci kepada kura-kura. Dia mengejek kura-kura karena kura-kura jalannya lambat, sedangkan dia jalannya cepat. Jadi taunted itu dalam bahasa Indonesia yaitu mengejek. Jadi si kelinci mengejek kura-kura karena kura-kura jalannya lambat. Yang terakhir yaitu laughing stock. Ulangi, laughing stock. Laughing stock itu apa? Itu a person or object of ridicule. Jadi object or person in the story that ridicule of the hare is kura-kura. Jadi kura-kura menjadi bahan ejekan dari si kelinci. Jadi kura-kura yang itulah praktis. Ya, jadi tadi ada sudah belajar ada 7 kosakata yaitu hare, tortoise, carrots, cabbage, boastful, laughing stock, dan taunted. Nah, ada harusnya mendapatkan semua kosakata itu ya supaya nanti bisa mengerjakan exercise yang akan dipimpin oleh kakak ya. Quiz yang pertama, nanti pas sampai di sini nanti kakak stop, nanti kakak bilang 1, 2, 3. Siapa yang duluan angkat tangan? Dia yang isi nomor 1. Oke, siap? Ready? Ready? Are you ready? I'm ready. Semangat dong. Are you ready? Are you ready? Ready, Miss. Jawab semangat dong. Jawab semangat dong. Are you ready? Ready. Wow. Oke, adik-adik dengar. Once upon a time, there was a bla bla bla. 1. Jangan dulu. Ganti pertanyaan. Sudah? Miss kan tadi sudah pakai rules kan? Di situ 1, 2, 3 baru angkat tangan. Kalau tadi ada satu yang sudah langgar, berarti pertanyaan yang satu ini kita hapus. Jadi langsung ke yang kedua. Pertanyaan kedua. Tapi yang punya jawaban semua sudah tahu? Sudah jawaban? Sudah? Sudah. Oke, sama-sama ya. 1,
besar supaya semua kedapatan. Tahu bahasa Inggrisnya bilang bahasa Indonesia, kura-kura dan kelinci, oke? Which one yang sifatnya humble? Yang kura-kura, ya, sini ada. Mana kura-kura? Humble artinya Humble artinya apa? humble artinya Tenang. Relatif. Oke, Kevin juga. Kevin sudah pernah menjawab. Oke. Keren Kevin juga ini. Oke, ini apa namanya? Apa? Nelson. Oke. Ya. Nelson. Nelson. Impulsif artinya apa? Oh, berarti yang dari depan, dari depan dulu. Oke, berarti 4 ya. Empat. yang di depan 1, 2, 3, 4 kalian di depan jawab. Oke, ulang. Yang mana sifatnya overconfident? Ya, Maju. Bahasa Inggris kelinci dan kali 3 apa tadi? Bahasa Inggris kelinci. Kali 3 kali 3. Apa? oke. Which one? Bukan hair yang rambut ya, tapi hair yang kelinci. Ya, Which one yang sifatnya steady? Steady. Ya, Oke, kira-kira. maju. Ya, ini dulu. Oke, maju. Yang tahu artinya steady apa? steady artinya steady. Dia tuh kalau bahasa Indonesia dia seperti goyang-goyang. No. Dia tenang. Nah, betul. Tenang. Tenang. Sama juga karena dia berani mencoba. Oh, ya. Dia belum tenang. Dia bilang begitu. Oh, Senang. tenang. Oh, senang. Oke. Which one yang sifatnya like to make fun? Yes. Oke. Junior. Say thank you. Kita juga jawab. Say you. Kalau sudah terima bilang thank you. Yang mana sifatnya wise? Ya. Oke. Kura-kura bahasa Inggrisnya? Shoulders. Oke, Kesia. Say apa? Yang which one yang sifatnya humble? Ya, yang di belakang berarti 2. Rekan. Kakak adik. 3. Oh, 3. Rekan bertiga. Oke. Megan, Ashley, and then Yang tahu artinya humble? Dia keluar katanya. Ya, Bentar. Nah, baik adik-adik. Jadi sampai sini saja pembelajaran yang telah kakak berikan kepada adik-adik semua. Nah, untuk partisipasi adik semua, kakak ingin mengucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran kita pada hari ini kita harus mengakhiri dengan doa. Karena kita tadi sudah mengawalinya dengan doa, jadi kita mengakhiri juga dengan doa. Karena Tuhan membimbing langkah kita selanjutnya. Oke?